Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samsul Ma'arif dari Prodi Teknik Mesin semester 6. Untuk melengkapi tugas mata kuliah pemilihan bahan dan proses, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang ultrasonic test. Oke, langsung saja. Ultrasonic test adalah gelombang mekanik seperti gelombang suara yang frekuensinya lebih dari 200 kHz. Gelombang ini dapat dihasilkan oleh probe yang bekerja berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya, probe juga dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selama perambatannya di dalam material, gelombang ultrasonik dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan yang dilalui, misalnya massa jenis, homogenitas, besar butiran, kekerasan, dan sebagainya. Dari sifat tersebut, gelombang ini dapat dipakai untuk mengetahui jenis bahan, tebal bahan, dan ada tidaknya cacat di dalam bahan tersebut. Gelombang ultrasonik dapat dipantulkan dan dibiaskan oleh permukaan batas antara dua bahan yang berbeda. Dari sifat pantulan tersebut dapat ditentukan tebal bahan, lokasi cacat, serta ukuran cacat. Cacat permukaan yang mudah diperiksa dengan gelombang ultrasonik adalah cacat permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang, karena cacat permukaan tersebut mudah memantulkan kembali gelombang untuk diterima oleh probe. Permukaan yang tidak tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang lebih sukar diperiksa. Oleh karenanya dibuat probe yang dapat mengeluarkan gelombang yang arah rambatannya membuat sudut tertentu terhadap permukaan yang diperiksa. Dengan menggunakan teknik gema, cacat yang letaknya agak jauh dari permukaan akan lebih mudah dideteksi, sedangkan cacat-cacat yang sangat dekat ke permukaan lebih sukar dideteksi. Dalam penggunaannya, probe dapat dikontakkan langsung pada benda uji melalui kumpulan yang sangat tipis, yang biasanya disebut teknik kontak langsung. Dapat pula dilakukan teknik rendam, immersion, di mana jarak antara probe dan benda uji cukup jauh sehingga kumpulan cukup tebal. Misal probe dan benda uji direndam dalam bak berisi kumpulan. Teknik rendam mudah diotomasikan, tetapi peralatannya agak rumit sehingga tidak praktis untuk penggunaan di lapangan. Ukuran cacat tidak dapat ditentukan dengan tepat karena hanya permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatannya saja yang dapat dilihat oleh gelombang ultrasonik dengan teknik gema. Penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan cara membandingkan amplitude gelombang pantulan dari cacat tersebut terhadap cacat referensi. Misal, cacat referensi berbentuk silinder yang sumbunya tegak lurus arah rambatan gelombang atau berbentuk lingkaran datar yang bidangnya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Secara umum, tampilan pulse pada layar monitor terdiri dari 4 bagian, yaitu initial pulse merupakan sinyal pulse yang pasti akan muncul pada saat awal tampilan pengukuran yang terbaca di layar monitor. Yang kedua, defect pulse merupakan sinyal pulse yang akan muncul sebagai indikasi adanya cacat pada material yang diuji. Dan yang ketiga adalah backwall pulse, sinyal pulse yang menyatakan ketebalan bahan yang akan diuji. Dan yang terakhir adalah noise pulse, kumpulan pulse noise yang muncul pada bahan yang akan diuji. Oke, lanjut. Alat bantu pelaksanaan ultrasonic test. Yang pertama adalah kumpulan yang berfungsi untuk memudahkan merambatnya gelombang dari probe ke dalam benda uji, karena bila antara probe dan benda uji terdapat udara, maka hampir 100% gelombang akan dimantulkan kembali ke dalam probe. Dan berikut ini adalah jenis-jenis kumpulan yang sering digunakan dalam pengujian ultrasonik, antara lain oli, grease, emulsi plastik, dan yang terakhir air. Itu pun untuk bahan yang tidak bersifat korosif. Alat selanjutnya adalah blok kalibrasi, blok V1, blok V2. Oke. Selanjutnya proses pemilihan metode uji sesuai prosedur. Pada ultrasonic test atau UT, untuk memeriksa tebal bahan dan atau adanya cacat dalam bahan dengan menggunakan gelombang ultrasonik dapat digunakan beberapa teknik seperti teknik resonansi, teknik transmisi, dan teknik gema.
Teknik resonansi yaitu tebal bahan dapat diukur dengan cara mengukur frekuensi atau panjang gelombang ultrasonik yang dapat menimbulkan resonansi maksimum pada bahan tersebut. Adanya cacat dapat dideteksi dengan terjadinya perubahan resonansi karena jarak bahan yang berresonansi berubah. Yang kedua, teknik transmisi yaitu adanya cacat di dalam bahan dapat diketahui dari adanya penurunan intensitas gelombang ultrasonik yang diterima oleh probe penerima, sedangkan tebal bahan tidak lazim diukur dengan teknik transmisi ini. Dan yang terakhir adalah teknik gema, yaitu tebal bahan, lokasi, dan besarnya cacatan dapat diketahui dari waktu rambat dan amplitude gelombang yang diterima oleh probe. Selanjutnya yaitu proses pengaplikasian alat dan bahan uji UT. Pada permukaan sesuai prosedur alat-alat yang digunakan dalam pengujian ultrasonik. Ini diperlukan alat-alat dan bahan serta prosedur pengujian yang benar. Alat-alat yang digunakan seperti flow detektor, blok kalibrasi, probe, majun, penggaris, dan blok kalibrasi alat. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan seperti bahan uji kumpulan, berikut adalah prosedur pengujian UT. Yang pertama yaitu persiapan pengujian. Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan metode ultrasonik, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Terlebih dahulu yaitu melakukan kalibrasi pada alat uji ultrasonik dengan menggunakan blok kalibrasi V1, blok V2, step WG, dan sebagainya. Apabila ultrasonik sudah terkalibrasi, maka ultrasonik siap untuk digunakan. Dan langkah selanjutnya yaitu langkah pengujian menggunakan probe normal. Proses pengalibrasian alat uji ultrasonik sesuai prosedur. Setiap kali akan digunakan pesawat ultrasonik harus dikalibrasi dengan bantuan blok kalibrasi. Misalnya blok kalibrasi V1, V2, step WG, dan sebagainya. Sementara itu, pesawat harus diperiksa linearitasnya, baik linearitas horizontal, vertikal, maupun tombol gennya. Pemeriksaan linearitas horizontal bertujuan untuk meyakinkan bahwa skala horizontal atau jarak ada linear. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meletakkan probe pada ketebalan 25 mili dari blok kalibrasi dengan mengambil range 250 mili. Bila setiap indikasi tepat terletak pada skala 1, 2, 3, sampai 9, 10, maka skala horizontalnya masih linear. Apabila terjadi penyimpangan, amati pada skala berapa yang besar terjadinya penyimpangan. Yang kedua, pemeriksaan linearitas vertikal. Di sini ada dua pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan linearitas layar skala vertikal. Untuk meyakinkan bahwa skala vertikal layar adalah linear, untuk diusahakan pada layar dapat ditimbulkan dua buah indikasi yang amplitudo 2:1. Pada saat amplitudo indikasi pertama mencapai 80%, pada layar dapat ditimbulkan dua buah indikasi yang amplitudenya 2:1. Pada saat amplitudo indikasi pertama mencapai 80%, indikasi tertinggi diatur agar amplitudenya mencapai 100%. Kemudian diturunkan dengan step 10% sampai amplitudo menjadi 20%. Skala vertikal layar disebut linear bila setiap kali amplitudo indikasi kedua tingginya 50 plus 5% dari amplitudo indikasi pertama. Dan untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan linearitas tombol gain. Untuk meyakinkan bahwa step tombol gain dari pesawat ultrasonik adalah linear, untuk itu amati amplitudo dari suatu reflektor, kemudian tombol gain diputar agar diperoleh penambahan 6 desibel sampai 12 desibel. Yang ketiga, kalibrasi probe normal kalibrasi. Probe normal dimaksudkan untuk menyesuaikan skala 0 sampai 10 pada layar dengan jangkauan dari gelombang ultrasonik dalam benda uji atau blok kalibrasi. Yang keempat, kalibrasi probe normal kembar. Untuk ring lebih dari 20 mili, kalibrasi jarak probe normal kembar dapat dilakukan seperti pada probe normal tunggal.
Sedangkan untuk ring kurang dari 20 mm, misalnya ring 10 mm, tombol ring di set pada 10. Pulse awal mula-mula harus diletak pada skala 0. Probe diletakkan pada ketebalan 4.0 dari step width G. Kemudian indikasi yang timbul ditempatkan pada skala 4.0 dengan cara memutar tombol penggeser pulse. Probe dipindah pada ketebalan 8 mm dengan memutar tombol ring halus. Indikasi yang timbul ditempatkan pada skala 8.0. Dan yang terakhir adalah kalibrasi probe sudut. Yang terakhir probe sudut. Pelaksanaan kalibrasi probe sudut lebih sukar dibandingkan dengan kalibrasi probe normal. Hal ini disebabkan karena posisi probe harus tepat, yang dapat diketahui dari amplitudo indikasi yang timbul pada layar. Posisi probe yang tepat akan menghasilkan indikasi amplitudo yang maksimum. Selanjutnya adalah proses membersihkan permukaan bahan atau produk sesuai prosedur. Permukaan logam biasanya belum bisa langsung diuji UT atau ultrasonic test karena kualitas permukaan yang rendah serta kemungkinan adanya kotoran, minyak ataupun lapisan coating yang dapat mengganggu saat inspeksi pada benda kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan proses cleaning terlebih dahulu sebelum dilakukan inspeksi. Di samping kebersihan dari benda yang diuji, kekerasan permukaan juga akan mempengaruhi hasil inspeksi, sehingga proses finishing dan polishing diperlukan agar inspeksi yang dilakukan mudah dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk surface preparation. Yang pertama, degreasing. Degreasing yaitu metode untuk menghilangkan minyak dan grease serta pengotor yang serupa dari permukaan logam dengan menggunakan larutan degreasing yang bersifat alkali. Untuk mendapatkan hasil permukaan logam dengan mendapatkan hasil permukaan yang maksimal, maka perlu diperhatikan konsentrasi larutan, temperatur, dan waktu perendaman atau lamanya penyemprotan. Saat melakukan degreasing harus diperhatikan jangan sampai pengotor-pengotor meluas ke area logam lain. Setelah melakukan degreasing maka dilakukan pembilasan dengan air yang banyak dengan tujuan menghilangkan larutan sisa degreasing pada permukaan logam. Yang kedua yaitu ada pembersihan dengan menggunakan pickling, yaitu metode untuk menghilangkan karat dan mill skill dengan cara merendam dalam larutan asam hidroklorid, asam sulfat, atau kombinasi antara asam hidroklorid dan asam nitrat. Karena perlu perendaman, maka proses ini membutuhkan bak berisi larutan pickling. Kelemahan yang lain dari metode pickling adalah limbah larutan yang beracun dan berbahaya. Yang terakhir, metode power tool cleaning, yaitu metode yang lebih cepat dibandingkan dengan manual cleaning namun tetap membutuhkan tenaga kerja dan cukup mahal biayanya. Alat yang umum digunakan adalah needle gun, yaitu alat yang terdiri dari jarum-jarum baja yang berputar dan bergerak membersihkan permukaan dari kotoran-kotoran. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah proses menganalisa hasil uji ultrasonik sesuai dengan standar. Untuk cacat yang dimensinya lebih besar dari geometri gelombang, penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan menentukan tepi atau batas pinggir dari cacat tersebut. Sedangkan untuk cacat kecil, dimensi cacat ditentukan dengan cara membandingkan permukaan cacat dengan permukaan luar lubang bor datar atau permukaan lubang bor sisi. Oleh karenanya selalu harus diusahakan agar indikasi cacat yang diperoleh harus dimaksimumkan. Tekanan probe pada benda uji maupun pada balok referensi harus sama karena dasar penentuan dimensi cacat adalah amplitudo. Bila amplitudo tidak konsisten, maka hasilnya tidak akan teliti meskipun dimensi cacat sebenarnya tidak dapat dipastikan. Di sini ada
3 proses analisa. Yang pertama adalah penentuan dimensi cacat dengan 6 decibel drop, yaitu untuk menentukan batas pinggiran cacat. Posisi probe pada saat berada di batasan pinggir cacat harus dapat dipastikan. Posisi probe di pinggir cacat dapat ditentukan, yakni apabila 50% gelombang diteruskan, sedangkan 50% lagi dipantulkan kembali ke probe. Dari definisi desibel dapat dihitung bahwa bila intensitas berkurang dengan 50%, maka amplitudo akan berkurang dengan 6 desibel. Apabila telah diperoleh amplitudo maksimum dari indikasi suatu cacat, maka pinggiran cacat dapat diketahui dari posisi-posisi probe, di mana probe memberikan indikasi yang amplitudonya berselisih 6 desibel terhadap amplitudo maksimumnya. Dengan messenger probe di seluruh permukaan benda uji, maka batas pinggir dari cacat tersebut akan dapat ditentukan sehingga diperoleh dimensi. Metode yang kedua adalah Distance Amplitude Correction (DAC), yaitu salah satu cara menentukan dimensi cacat relatif, artinya relatif terhadap suatu referensi cacat tertentu. Untuk itu terlebih dahulu harus dibuat kurva DAC dari cacat tersebut berupa lubang bor sisi atau berupa takikan segi 4 north dari blok kalibrasi dasar. Setelah kurva DAC diperoleh, amplitudo dari indikasi cacat dibandingkan dengan kurva DAC dan dapat dihitung berapa persen perbandingan antara amplitudo dari indikasi cacat terhadap amplitudo kurva DAC untuk jarak yang sama. Yang terakhir, metode pemakaian skala DGS, Distance Gain Size, yaitu amplitudo suatu indikasi tergantung pada letak permukaan pemantulan cacat, distance, gain, dan dimensi permukaan pemantulan cacat tersebut, size. Makin jauh letak cacat dan dengan gain yang kecil serta makin kecil dimensi cacat, maka makin kecil pula amplitudo indikasi dari cacat tersebut. Kraut-Kramer secara teoritis dan dengan percobaan telah membuktikan adanya hubungan antara besaran-besaran tersebut di atas dan berhasil membuat hubungan antara besaran tersebut dalam diagram dan skala DGS dengan syarat bahwa permukaan dianggap datar atau rata dan berbentuk lingkaran 2 dimensi. Karena diagram dan skala ini dipengaruhi oleh probe dan pesawat yang digunakan, maka dibuat diagram dan skala untuk berbagai jenis probe, rings, dan pesawat ultrasonik. Untuk itu, Kraut-Kramer membuat skala dengan kode-kode tertentu disesuaikan dengan faktor-faktor tersebut. Misal untuk pesawat USK, USL, dan USM. Dibuat skala DGS dengan kode huruf MAN untuk probe normal dan kode huruf MA untuk probe sudut. Untuk memasukkan faktor frekuensi probe, sudut probe, dan range dibuat kode angka, misalnya skala DGS MAN 242. Ada untuk probe B4SN atau MB4SN dengan range 2x250 mm. Seterusnya, skala DGS MA442 adalah untuk probe MWB45 dengan range 2x50 mm dan jarak dari proyeksi dari ujung probe. Untuk dapat menggunakan skala DGS langsung, maka perlu dilakukan kalibrasi baik gain maupun jarak sehingga amplitudo langsung menunjukkan dimensi cacat dalam satuan milimeter DGS. Oke. Proses selanjutnya adalah proses mendokumentasikan hasil analisa. Rekaman hasil inspeksi untuk menjelaskan lokasi dan bentuk inspeksi. Rekaman permanen diperlukan sebagai acuan pada inspeksi berikut. Biasanya bagian-bagian yang diinspeksi ulang akan nampak bahwa diskontinuitas akan tumbuh perlahan-lahan. Ada 4 langkah dalam dokumentasi hasil inspeksi. Yang pertama, menandai pada komponen suatu tanda diberikan di lokasi diskontinuitas dengan marker.
Yang kedua, rekaman dengan fotografi bila perlu lokasi yang memiliki indikasi diskontinuitas dipotret. Yang ketiga, transfer ke dalam laporan semua lokasi yang memiliki rekam dalam lapor dengan isinya jarak dan lokasi indikasi dari titik acuan dan panjang indikasi. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasi indikasi lokasi dan juga dimensi indikasi tersebut dievaluasi dengan acuan standar yang ada agar dapat menentukan indikasi termasuk defect atau discontinuity. Dan untuk proses yang terakhir adalah proses post cleaning, yaitu yang bertujuan untuk membersihkan benda uji dari sisa-sisa pemberian umpan pada permukaan benda kerja setelah pengujian. Oke, demikian presentasi saya terkait dengan ultrasonic test. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.